Ya, pemirsa, status kewarganegaraan Syifa, wanita asal Jawa Timur yang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kini menjadi sorotan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di RI, Syifa kini terancam kehilangan status warga negara Indonesia. Kebanggaan Syifa menembus ketatnya seleksi militer Amerika Serikat lewat jalur Green Card kini terbentur tembok tebal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada pasal 23 huruf F dinyatakan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Indonesia adalah negara yang menganut azas kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan aturan itu, tidak ada celah bagi WNI untuk memiliki kewarganegaraan ganda maupun mengabdi dalam militer negara asing. Anggota DPR RI Komisi 1 menegaskan data kependudukan Syifa berpotensi dinonaktifkan karena telah terkait sumpah setia pada negara lain. Proses pencabutan status WNI dalam kasus seperti ini bisa bersifat administratif dan otomatis menurut hakim yang berlaku. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berlaku untuk Syifa, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengabdi dalam militer negara asing tanpa pengecualian. Syifa dan keluarga tinggal di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Video di bandara saat melepas Syifa kembali bertugas viral dan menjadi sorotan publik di tanah air. Menurut keluarga, keputusan ia bergabung dengan militer AS telah melalui pertimbangan matang, termasuk konsekuensi melepas status WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di London, Inggris, Rabu waktu setempat. Pertemuan tersebut berfokus pada kerjasama di bidang lingkungan dan konservasi alam. Dalam rangka kunjungan kerja ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Charles III di Lancaster House, London, Inggris pada Rabu pagi waktu setempat. Keduanya bertemu dalam acara pertemuan dengan filantropi lingkungan Indonesia Inggris yang menjadi salah satu agenda lawatan Presiden Prabowo di Inggris. Selanjutnya, Prabowo dan Raja Charles menggelar pertemuan tertutup di Istana St. James, tak jauh dari Lancaster House. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Charles III membahas sejumlah isu lingkungan, termasuk yang berkaitan dengan konservasi gajah. Inggris berkomitmen untuk bekerja sama dalam membantu memperbaiki ekosistem dan pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Intinya adalah ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Selepas dari Istana St. James, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke bandara untuk terbang menuju Davos, Swiss. Presiden dijadwalkan untuk memberikan pidato khusus dalam World Economic Forum di Davos. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Israel kembali melancarkan serangan udara intensif wilayah Lebanon Selatan. Sejumlah jurnalis dilaporkan terluka akibat terkena serpihan ledakan. Inilah momen ketika militer Israel melancarkan serangan udara di wilayah Kanarit, Lebanon Selatan. Nampak sejumlah bangunan hancur akibat serangan udara. Pesawat tempur Israel terbang rendah dan melancarkan serangan udara ke sejumlah bangunan permukiman, termasuk di wilayah yang jauh dari perbatasan dengan Israel. Selain itu, pesawat nirawak Israel juga dilaporkan menyerang 2 mobil warga sipil. Israel mengklaim telah berhasil menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah serta menggagalkan upaya kelompok tersebut membangun kembali kekuatannya. Dalam insiden tersebut, sejumlah jurnalis yang tengah meliput dilaporkan terluka akibat terkena serpihan ledakan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan sedikitnya 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut, termasuk sejumlah jurnalis. Serikat Fotografer Pers Lebanon menilai klaim Israel terkait jarak aman meliput belum cukup menjamin keselamatan jurnalis di lapangan. Serangan ini dilancarkan Israel meski gencatan dengan Hizbullah masih berlaku sejak 27 November 2024.
Ya, pemirsa, tunggal Indonesia berguguran pada 16 besar Indonesia Masters 2026. Hanya Alwi Farhan yang lolos ke perempat final, sedangkan Anthony Sinisuka Ginting dan Putri KW harus angkat koper. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih kemenangan pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan tunggal asal Tiongkok Wang Zhengxing, Alwi menang 3 game dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-16. Di perempat final, Alwi akan menantang tunggal dari Jepang, Yushi Tanaka. Sementara itu, tunggal putri Indonesia dipastikan gagal meraih gelar Indonesia Masters 2026 usai Putri Kusuma Wardani tersingkir di 16 besar. Putri kalah 3 game dari tunggal asal Taiwan Huang Yusun dengan skor 17-21, 21-19, dan 17-21. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Anthony Sinisuka Ginting harus mundur dari turnamen ini. Langkah ini diambil Ginting karena cedera pinggang yang dialaminya jelang pertandingan. Cedera pinggang ini Ginting rasakan sejak malam hari usai pertandingan melawan wakil Belgia, Julian Karagi. Meski sempat menjalani pemulihan intensif, kondisinya belum juga membaik. Sakit di bagian apa? Di bagian pinggangnya. Ya. Itu memang sudah lama apa baru semalam aja? Baru semalam. Jadi selesai main sebetulnya nggak ada masalah. Tapi selesai balik ke hotel semuanya dia report ke saya, ngasih tahu keadaannya kok agak kurang ini ya. Saya bilang kita coba recovery aja. Malam ada visio dengan tim kita semuanya sudah dimaksimalkan. Kita tunggu pagi ini. Ternyata memang belum cukup. Ini membuat Indonesia total mengirimkan 10 wakil pada perempat final Indonesia Masters 2026. Sementara sejumlah ganda Indonesia meraih kemenangan pada putaran kedua Indonesia Masters 2026. Ganda putri Tiwi Fadia lolos usai menyingkirkan pasangan Thailand, sedangkan ganda putra Fajar Fikri melaju usai menaklukkan kompatriot mereka Leo Bagas. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti belum terbendung pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan Hataitik Mijat dan Napapakorn Tungkasatan dari Thailand, Tiwi Fadia menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam tempo 41 menit. Fadia pun lolos ke perempat final dan akan menghadapi ganda Jepang Arisa Higashino dan Miyu Takanashi. Sementara dari ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final usai menaklukkan rekan senegara mereka Bagas Maulana dan Leo Roli Karnando. Bertanding dengan tempo tinggi sejak awal, Fajar Fikri harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Bagas Leo hingga akhirnya menang lewat 3 game. Fajar Fikri menang 21-16, 18-21, dan 21-13 untuk melaju ke 8 besar dan akan melawan ganda Indonesia lainnya Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Duel senegara juga hadir di ganda campuran saat Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu menghadapi Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Wardana. Pada laga ini, Jafar Felicia menang 10-21, 21-11, dan 21-10 dan akan menghadapi Tom Jikel dan Delphine Delroux dari Prancis. Laga bulu tangkis Indonesia Masters kembali hadir. Laga disiarkan setiap hari hingga 25 Januari, live hanya di RCTI. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jakarta, Lavani mempertahankan rekor tak terkalahkan saat jumpa Medan Falcons Tirta Bagasasi di pekan ketiga Proliga 2026. Dimotori Boy Arnes dan Hendra Kurniawan, Lavani menang 3-1. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ayu Siang hari ini.
Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan saya Syafaati Suryo. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Pram Sejaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Jakarta Lavani mempertahankan rekor tak terkalahkan saat jumpa Medan Falcons Tirta Bagasasi di pekan ketiga Pro Liga 2026 di Bandung, Jawa Barat. Dimotori Boy Arnes dan Hendra Kurniawan, Lavani memenangi laga 4 set. Di awal laga, Falcons sebenarnya mampu mengimbangi permainan Lavani. Namun Lavani akhirnya merebut set pertama dengan skor 25-19. Falcons bangkit di set kedua dengan permainan agresif dan berganti unggul 25-22. Justru dari blok ini, poin kemenangan masih didapatkan oleh Falcons Tirta Bagasasi. Ini menjadi poin kemenangan yang bisa didapatkan. Namun Lavani kembali menemukan performa terbaiknya di set ketiga. Saling kejar poin lewat laga menebarkan. Lavani kembali unggul 31-29.